Oke, halo semua, balik lagi sama si Gadget di sini dan gue mau minta maaf dulu karena gue nggak ada upload video selama beberapa bulan ini ya. Mungkin ada setengah tahun kali ya gue nggak ada upload karena HP gue yang lama tuh udah ya kondisinya seperti itu lah ya, udah sering freeze dan sering boot loop. Jadi gue mutusin untuk ganti HP dan di tanggal 29 September kemarin itu Vivo baru ngeluarin seri V terbarunya yaitu V20 dan V20 SI. Nah waktu itu tuh ada pre-order, jadi kalau kalian yang ikut pre-order itu kalian akan dapatkan special gift box seperti ini. Nah special gift box seperti ini isi di dalamnya tuh ada power bank dan smartwatch yang lagi gue pakai ini ada smartwatch dari special gift boxnya si Vivo V20. Nah dan Vivo V20 nya sekarang udah ada di tangan gue. Nah ini adalah V20 yang varian Sunset Melody. Gue ikut PO waktu itu dan gue ambil barangnya tuh di tanggal 9 Oktobernya. Nah sekarang waktunya gue mereview smartphone ini dalam pemakaian selama 1 bulan. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian like, share, dan juga subscribe channel ini agar ya gue bisa upload video lagi lebih rutin Vivo V20 nya. Oke, ini adalah kotak dari Vivo V20 dan kotaknya ini mirip sama seri-seri V yang sebelum-sebelumnya ya. Lebih tepatnya V19 ini mirip banget. Oke, kotaknya kayak gini, bagian depannya, bagian samping-sampingnya nggak ada apa-apa, cuma tulisan V20. Kemudian sebelah kiri juga cuma tulisan V20. Bagian belakangnya ini ada fitur-fiturnya yaitu 44 megapiksel eye autofocus. Ini untuk kamera depan dan kamera belakang, ultra sleek matte glass, 64 megapiksel night camera, dan Qualcomm Snapdragon 720G untuk chipsetnya. Di bagian bawahnya ini ada tipenya V2025 warna Sunset Melody. Oke, kita langsung buka aja ya. Oke, di dalamnya kita akan menemukan tulisan V20 lagi dan juga ada hologram-hologramnya di bagian bawah sini. Di dalamnya kita akan menemukan silicone case dan juga buku-buku panduan dan ada SIM ejectornya. Nah, di dalamnya ada Vivo V20-nya itu sendiri dengan warna Sunset Melody yang udah kita bahas dari tadi ya. Kemudian di bagian bawahnya ini ada kepala charger dengan output sampai 33 watt, Vivo Flash Charge 2.0. Kemudian ada kabel data, udah Type-C tentunya, karena harga segini nggak mungkin masih pakai micro B kan. Jadi udah wajib Type-C. Dan juga di dalamnya kita akan menemukan earphone dengan tipe earbud, bukan in-ear ya. Oke, mungkin ini aja yang kita dapatkan di dalam paket penjualannya si Vivo V20 ini. Oke, sekarang kita buka si special gift box-nya yang kita akan dapatkan dari paket penjualan yang diberikan oleh Vivo V20. Di dalamnya kita akan mendapatkan power bank berkapasitas 10.000 mAh dengan fitur yang cukup lengkap yaitu udah quick charge 18 watt, jadi lumayan. Kemudian sini ada kabel-kabel dan juga ada smartwatch yang mereknya ini entahlah ya, yang penting kita dapat smartwatch di sini dan berfungsi dengan baik. Nah sekarang HP-nya udah ada di tangan gue. Ini sekarang Vivo V20 yang varian Sunset Melody ini, cakep banget ya belakangnya, warna-warni gitu ya, gue suka sih. Dan bahannya nih, ini tuh kaca ya, dan ya mendingan kita langsung bahas soal desainnya aja. Soal desain, Vivo cukup pede menonjolkan bagian belakangnya ini. Emang sebagus apa sih desain belakangnya ini sampai jadi selling point utamanya? Atau selling point kedua kali ya? Ya itulah pokoknya itu. Dari dimensinya ini lumayan compact ya untuk smartphone di tahun 2020 ini. Apalagi ketipisannya hanya 7,48 mm dengan berat 172 gram untuk varian yang kita review itu yaitu Sunset Melody. Untuk varian lainnya atau Midnight Jazz itu lebih tipis 0,1 mm dan lebih ringan 1 gram. Ya kalau bedanya segitu sih nggak terlalu berasa lah ya. Untuk warna Sunset Melody yang kita bahas kali ini, warnanya itu bisa berubah-ubah ya, seperti yang kalian lihat ini gradasi ungu, orange seperti ketika kalian melihat langit pantai di sore hari. Cakep ya desain dari si Vivo V20 ini. Kemudian bahan back covernya ini terbuat dari kaca dengan frame aluminium, dan kacanya ini udah teksturnya halus dan juga
finishingnya tuh matte gini ya, jadi pantulannya tuh nggak seperti kaca-kaca yang pantulannya tuh luar biasa sekali ya. Udah perpaduan yang pas lah untuk Vivo V20 ini. Sekarang untuk tata letak tombolnya dan portnya. Di sisi kanan terdapat tombol volume dan di bawahnya ini ada tombol power yang juga memiliki tekstur, jadi lebih mudah merabanya dan letaknya sudah sangat ergonomis buat tangan gua. Di bagian atas terdapat mic, di sisi kirinya ada SIM tray yang sistemnya ini non-hybrid alias bisa 2 kartu nano SIM dan 1 kartu micro SD. Di sisi bawah ada headphone jack ya, ini yang gua suka, masih ada headphone jack di sini, nggak dihilangin sama Vivo ya. Dan sebelahnya ada mic lagi, port USB Type-C dan mono speaker. Gue berharap sih bisa stereo speaker ya, jadi biar lebih mantep aja. Overall untuk bagian desain si Vivo V20 ini gue cukup suka ya. Dia tipis, enteng, dan ya cakep aja bagian belakangnya, beda dari yang lain gitu. Untuk bagian depannya ya biasa aja lah ya, spesial sama sekali. Oke, kita lanjut ke bagian multimedia alias display dan performance-nya juga. Oke, sekarang kita beralih ke bagian layarnya. Layarnya ini berukuran 6,44 inch dengan screen to body ratio 83,7%. Resolusi Full HD Plus 2400 x 1080 pixel dengan kerapatan 409 ppi. Dan sudah menggunakan panel AMOLED. Ini adalah panel kesukaan gue, meskipun masih 60 Hz, jadi nggak sekenceng lawan-lawannya ya yang udah pakai 90 Hz. Tapi gue sih lebih milih layar 60 Hz tapi AMOLED dibanding IPS yang 90 Hz. Tapi itu preferensi gue aja sih. Kalau kalian, bagusnya sih kalian cobain sendiri dan bandingkan layar yang tadi gue sebutin. Desain layarnya ini biasa aja sih, biasa tebel, dan kenapa mereka nggak pakai desain layar yang dipakai seri V sebelumnya yang udah bagus banget. Sayang banget sih ini jadi kelihatan murah gitu gara-gara pakai desain poni yang terkesan jadul banget. Tapi nggak masalah lah, nanti juga lama-lama bakal terbiasa sama layar poni begini. Cuma butuh pembiasaan aja lah. Yang penting dia udah punya fitur HDR buat nonton YouTube, dan pas gua tes ya emang beneran jalan HDR-nya. Mantep banget ini layarnya. Warnanya khas AMOLED banget dengan kontras dan saturasi yang cukup tinggi. Jadi warnanya tuh kelihatan lebih hidup gitu. Jadi soal desain layar gue biasa aja, tapi untuk panel dan fitur-fitur di layarnya nih cukup spesial lah, mantep. Oh iya, soal tampilan UI-nya Vivo V20 ini udah pakai Android 11 atau Android 11 dengan Fun Touch 11 juga atau 11. Jadi lebih update dari kebanyakan HP mid-range lainnya. Fitur-fitur yang dibawa juga cukup banyak, mulai dari multi turbo agar buka aplikasi bisa lebih cepat, kemudian ultra game mode, ini adalah fitur yang membantu kalian saat bermain game agar tidak terganggu notifikasi yang masuk, dan masih banyak lagi fitur-fitur yang ada di Vivo V20 ini. Untuk fitur-fitur HP-nya sendiri, dia sudah memiliki NFC multifunction yang nggak cuma bisa baca dan ngisi e-money atau flash kalian, tapi juga bisa dijadiin akses card. Cuma gue nggak bisa praktekin ya karena gue nggak punya akses card di sini. Nah, ini berguna banget buat kalian yang tinggal di apartemen atau buat akses ke kantor lah. Ini bakal kepake banget NFC multifunction ya. Jadi nggak perlu bawa banyak-banyak kartu. Oke, kita ke sektor spesifikasi dan juga performanya. Vivo V20 ini menggunakan chipset Snapdragon 720G dengan fabrikasi 8 nanometer dengan RAM 8GB dan internal storage 128GB yang bisa diekspansi hingga 256GB kalau dirasa masih kurang. Kalau dipakai harian kayak scrolling IG atau chattingan, browsing nggak bakal ada masalah lah. Bahkan gue tes main Genshin Impact, game terberat untuk saat ini, nggak ada masalah. Asal settingan grafiknya di set ke default aja ya. Main PUBG juga lancar banget di settingan smooth ultra. Cuma sayangnya kenapa Snapdragon 720G ini masih dibatasin sampai smooth ultra aja. Padahal dia aslinya tuh bisa sampai smooth extreme. Tapi ya mesti di-unlock dulu pakai GFX tool. Dari segi baterai, gue main Genshin Impact setengah jam itu kurang 7-9%. Dan PUBG kurang lebih 5-6%. Ini cukup irit ya buat baterainya yang cuma 4000 mAh. Untuk makin gue yang termasuk berat, Vivo V20 ini sanggup menemani aktivitas gue selama 1 harian dengan screen on time 5-6 jam. Oh iya, ngomongin soal baterai, Vivo V20 ini menggunakan teknologi Flash Charge 2.0 yang bisa ngisi dari 5% hingga 100%, cuma butuh ya 1 jam lebih dikit lah, 1 jam 5 menit sampai 1 jam 10 menit. Jadi secara performa chipset dan baterai sih gue puas banget sama si Vivo V20 ini. Jadi smartphone ini nggak cuma jualan kamera tapi juga bisa buat ngegame. Jadi buat kalian yang suka ngegame mungkin bakal suka sama Vivo V20 ya. Tapi ya seperti Snapdragon 720G lainnya, game ini kalau buat main seperti ML, PUBG atau yang baru ini LOL Wild Rift itu ataupun Genshin Impact, mungkin ketiga game yang sebelum Genshin Impact tuh bisa rata kanan ya. Tapi untuk Genshin Impact kayaknya
masih belum bisa ya, karena emang ya game ini tuh terlalu OP buat di HP gitu kan. Makanya kalau mau main Genshin Impact itu mendingan kalian mainnya di settingan rata kiri aja biar lebih lancar lah mainnya, nggak sering frame drop. Oke, kita lanjut ke bagian kameranya yang paling diunggulin dari si Vivo V20 ini. Kita bahas kamera depannya dulu. Kamera depannya ini menggunakan desain poni yang beresolusi 44 megapiksel dengan aperture f2.0 dengan eye autofocus. Nah, eye autofocus ini fungsinya buat nge-tracking mata kita. Jadi meskipun kita pakai masker dengan kondisi yang seperti saat ini, eye autofocusnya ini tetap bekerja karena kamera depannya ini nge-tracking bagian mata, bukan seluruh wajah. Untuk hasil sendiri gue puas, fotonya tajam mau di kondisi banyak cahaya maupun low light. Detailnya oke, dynamic range-nya luas, ada night selfie kamera, ada super steady face, dan masih banyak lagi lah fitur-fitur yang ada di kamera depannya nih. Jadi silahkan dilihat sendirilah hasil jepretannya. Oke, ini untuk kamera depannya, perekamannya di Full HD aja ya, biar nggak ini seperti orang-orang kebanyakan lah ya, pakai Full HD aja karena kayaknya jarang sih masih pakai kamera depan tapi untuk 4K. Jadi kurang lebih kayak gini gambarannya. Ini gimana? Apakah cukup stabil? Ini gue jalan biasa. Kayaknya sih lumayan stabil ya. Dan agak luas juga ya, jadi enak kalau mau rekam rame-rame itu enak, masih enak. Dan kita coba dynamic range-nya di depan situ ya. Oke, ini panas sekali ya. Kita hadapin ke sana. Ya, ini muka gue kayaknya masih cukup terlihat ya. Cuma layar udah nggak terlalu kelihatan ya, udah terlalu terik. Oke, dynamic range-nya bagus. Jadi kita coba lari aja. Ini tanpa fitur yang steady face. Coba kita ganti ke fitur steady face ya. Ini udah fitur steady face udah aktif. Tapi jadinya kelihatan lebih ngezoom ya. Jadi angle tuh nggak sebanyak tadi. Ini tangan gue aja udah lurus nih. Jadi ya udah cuma segini aja. Tapi katanya bisa lebih stabil. Kita coba lari ya. Tapi kita ke sana dulu. Oke, sekarang coba kita lari. Kayaknya sih lebih stabil ya. Jadi gimana menurut kalian? Mungkin lagi jogging gitu sambil nge-vlog. Nah, ini fiturnya cocok banget. Tapi kalau bisa kalian pakai yang kayak tripod yang kecil tuh, jadi biar nggak terlalu jauh gini megangan. Ini agak pegel sebenarnya, tapi ya udahlah ya. Jadi ya fitur ini bakal kepake banget kalau kalian suka lari. Sekarang kita pindah ke bagian kamera belakangnya. Kamera belakangnya ini beresolusi 64 megapiksel dengan aperture f1.9 dengan eye autofocus juga. Jadi eye autofocusnya nggak cuma di kamera depannya aja, tapi juga ada di kamera belakangnya. Kamera utamanya ini ditemani dua kamera lagi. Yang satu adalah kamera multimode beresolusi 8 megapiksel dengan aperture f2.2. Jadi lensanya satu tapi berfungsi sebagai super wide angle, bokeh, dan super makro. Kemudian lensa satunya lagi adalah kamera 2 megapiksel dengan aperture f2.4 untuk kedalaman atau depth. Untuk hasil gambarnya memuaskan ya, dynamic range-nya bagus, suara cukup natural, dan fiturnya juga beragam seperti kamera depannya. Ada night mode, ada mode pro, ada ya macam-macam lah. Overall gue suka sama hasil jepretannya kamera belakangnya si Vivo V20 ini.
Ini adalah perekaman kamera belakang dari si Vivo V20. Jadi kalian bisa lihat sendiri ini gimana kualitas gambarnya. Kalau gue sih ngeliat sih ini cukup stabil ya. Jadi ya ada sawah. Tapi kita nggak bakal ngomongin sawah. Ini kita bakal ngomongin soal hasil dari perekaman video kamera belakang dari Vivo V20. Ini resolusi Full HD aja ya. Kayak gini. Dia bisa 4K kok, tenang aja. Cuma gue pilih Full HD aja supaya seperti kebanyakan orang-orang kalau ngerekam video lah, biar filenya nggak terlalu gede dan nggak terlalu berat pasti post processingnya. Oke. Ini adalah hasil perekaman dari kamera belakang menggunakan fitur Ultra Stable Mode. Jadi gimana, apakah lebih stabil daripada yang tadi? Tapi sih kalau gue ngeliat sih ini kayaknya agak di zoom lagi ya buat ngestabilinnya. Tapi udah cukup oke lah. Karena kalau fitur gini nih kayaknya kita harus coba lari ya. Coba kita lari ke sana. Kalau gua ngeliat sih emang lebih stabil sih, tapi ya itu ngezoomnya itu loh lumayan. Tapi ya sudahlah, daripada tidak ada fitur ini sama sekali kan lebih baik ada, meskipun ada yang dikorbankan. Coba kita lari lagi. Oke. Mantap ya, stabil banget tuh. Oke, ini adalah mode perekaman dual view ya, tadi namanya. Iya, dual view. Seperti ini jadinya. Jadi kamera depan dan kamera belakang itu bekerja bebarengan. Jadi ya seperti yang bisa kalian lihat, ini mungkin cocok banget buat kalian yang food vlogger, makan gitu kan, sambil ngasih lihat ekspresi wajah, atau bisa aja kalian ngasih apa namanya ini action figure ini, kalian bisa ngasih lihat kayak gini. Atau sih fungsi buat apa, tapi ya udahlah, yang penting fiturnya ada gitu kan. Mungkin kalau kalian yang lebih kreatif mungkin akan tahu kegunaan sebenarnya seperti apa. Oke lah ya, mantap banget ada fitur beginian. Nih, gimana fitur-fitur kameranya? Mantap kan? Banyak kan fiturnya. Karena emang yang dijual Vivo di V20 ini adalah fitur-fitur di kamera belakang maupun di kamera depannya ya, kamera poninya ini. Untuk hasilnya gue cukup suka, meskipun kadang ada kulit nih agak dibikin mulus ya, meskipun sudah dikasih yang beautify-nya itu yang paling rendah, tapi tetap aja di Vivo ini emang kita tuh disuruh merawat wajah mungkin ya, karena ya ini luar biasa sekali beautify, meskipun sudah yang paling rendah tapi tetap kurang natural aja gitu dapetnya. Cuma overall untuk dari segi foto dan videonya ini udah gua acungi jempol banget lah untuk harga 5 jutanya. Oke, sekarang kita langsung ke kesimpulannya aja biar nggak kelamaan. Oke, tadi udah lihat kan fitur-fitur yang dibawa oleh Vivo V20 ini. Jadi kesimpulannya, setelah gue pakai Vivo V20 ini selama 1 bulan, gue merasa ini HP yang all-rounder banget, atau semua orang cocok banget sama HP ini. Buat dipakai harian sekedar ya browsing, scroll IG, atau chattingan, nonton YouTube, itu nggak ada masalah sama sekali. Foto-foto atau ambil video juga ini udah cukup bagus lah buat harganya. Dan daya tahan baterai juga cukup awet, bisa dipakai seharian penuh, nggak ada masalah. Dan bahkan buat kalian yang suka main game juga masih cocok dengan Snapdragon 720G nya ini. Worth it lah buat kalian yang nyari HP Vivo tapi dengan spek dan fitur yang nggak kalah sama lawan-lawannya. Oke, sekian aja review gue soal si Vivo V20 ini. Kalau kalian ada pertanyaan soal HP ini, atau ya kalian mau ngasih ide gue mau bikin video apa selanjutnya, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel ini agar gue lebih rutin lagi bikin videonya. Meskipun gue kemarin agak lama ya nggak ada bikin video, tapi ya udahlah, yang penting sekarang gue buat lagi. Dan ya, sampai jumpa di video berikutnya. 5 juta ya. Kayaknya kemarin brand yang warnanya orange itu ada ngeluarin HP yang 3 juta dan speknya kayaknya menarik.